Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu pejabat dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Ada Bapak Zulfiansyah. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam video conference PMO periodik Mei 2023 ini. Tak lupa saya turut menyapa tim PMO, direktur terkait, dan juga para fasilitator, serta tim PMO BPMP dan PGP Provinsi Kalimantan Utara yang tidak bisa saya sebutkan by name satu persatu. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Tirani Ulmu Zahra. Bapak Ibu biasanya mengenalnya dengan Mbak Tira atau Tirani. Jadi saya akan memandu jalannya rangkaian kegiatan kita di dalam breakout room wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari para fasilitator dan berdiskusi bersama antar pegiat pendidikan, dalam hal ini adalah breakout room Tanah Tidung. Untuk layout penampilan pertama adalah paparan PSP, kemudian dilanjutkan dengan paparan IKM, dan yang terakhir adalah PBD. Nantinya untuk menciptakan kondisi yang proaktif, nantinya akan kami berikan hak prerogatif kepada dinas pendidikan dalam hal ini untuk dapat menyampaikan persepsi yang bersifat uh, kohesif atas pengejawantahan yang sudah dilakukan oleh dinas atau pemerintah daerah wilayah kewenangan. Sistematikanya kita atur dengan paparan, kemudian feedback dari dinas, kemudian paparan IKM, dan feedback dari dinas, dan selanjutnya seterusnya. Baik, untuk mengefektifkan waktu yang tersedia, mari kita simak paparan capaian laporan PSP periode Mei oleh fasilitator dari BGP. Beliau adalah tim PMO PSP dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara. Kepada Mbak Kurnia Apriliani, kami persilakan. Oke, makasih Mbak Tirani. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar jelas, Mbak Kurnia. Oke, sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu karena saya menggunakan HP, jadi sedikit agak lama gitu untuk buka PPT-nya. Sebentar ya. Di sini kelihatan Mbak, Bapak Ibu sekalian? Apa Sudah kelihatan? terlihat, Mbak Kurnia. Tapi masih kecil ya? Masih di minimize ya? Ini sudah cukup jelas. Udah cukup? Oke. Di sini kebetulan fasilitator yang di Tanah Tidung ada Pak Rahmat Faisal yang cuma ada satu sekolah yaitu SDN TU2 Tanah Tidung. Jadi untuk pendampingannya di sekolah tersebut, ada rincian hasil kegiatan dari Pak Rahmat itu, perencanaan pembelajaran di SD tersebut telah disusun, baik itu kurikulum operasional satuan pendidikan, alur tujuan pendidikan, modul ajar, dan modul proyek P5, sehingga diharapkan guru-guru bisa menerapkan modul yang disusun di kelas masing-masing, terutama bagi guru kelas 1 dan juga kelas 4. Lalu yang kedua, rincian hasil kegiatannya di tahun pertama implementasi kurikulum Merdeka ini, sekolah tersebut masih dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4 saja yang mengacu pada modul yang telah disusun oleh guru-guru, sehingga diharapkan bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Lalu, perencanaan P5 telah dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4. Berdasarkan modul yang telah disusun sebelumnya, kegiatan asesmen formatif awal pembelajaran juga telah dilaksanakan untuk memetakan kemampuan awal dasar siswa dan sebagai dasar guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dari asesmen tersebut juga, guru saat ini telah melakukan pengelompokan, namun masih secara umum di kelas. Gitu aja sih Bapak Ibu.
karena pendampingannya Pak Rahmat Faisal ini hanya ada di SDNTU 2 Tanah Tidung, dan untuk kedua fasilitator kami yaitu Pak Sudirman dan Pak Tri Cahyono, beliau belum ada rincian hasil kegiatannya yang perlu dieskalasi oleh dinas juga. Jadinya untuk PSP yang di Kabupaten Tanah Tidung cukup itu sih Mbak. Gitu. Cukup Mbak Kurnia? Ya, karena cuman ada satu sekolah aja yang didampingi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan atau gimana? Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung untuk dapat memberikan tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Kurnia. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Dinas. Baik, Mbak. Izin, Mbak. Suara saya kedengaran. Sudah terdengar jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Eh, Mohon maaf, Bapak, suara Sedikit Bapak kurang jelas, Bapak masih terputus-putus. menanggapi sedikit menanggapi dari pelatih ahli atau dari Suara, mohon terhadap izin Pak, suaranya putus-putus Pak Zul. Iya, putus-putus, Pak. ya Bang jari Jika memungkinkan bisa mengganti device yang bersinggungan, Pak, atau berdekatan dengan Bapak. Karena suara yang kami tangkap masih terputus-putus dan cukup tidak jelas kami tangkapnya, Pak. Mungkin baik jika mohon maaf Bapak masih terputus-putus. Sepertinya dari Pak Zulfiansyah terputus ya untuk jaringan dan penangkapan suara ke sini juga tidak baik. Mungkin dari Bapak Ibu Dinas yang lain dapat memberikan tanggapan terkait paparan dari Mbak Kurnia. Kami persilakan. Halo monitor Bapak Zulfiansyah sudah kembali normal Bapak suaranya. Di sini kami memonitor bahwa suara Bapak sudah tersambung dengan perangkat. ya Iya Bapak, suara Bapak sudah masuk Pak. baik, Mbak. Jaringannya Mbak mungkin siang ini ada di- terus jadi Baik Pak, mohon maaf. Mungkin untuk mengefisienkan waktu karena jaringan di Kabupaten Tanah Tidung mungkin kan tidak bisa normal untuk saat ini. Mungkin untuk penyampaian
Halo, monitor Bapak. Baik, Bapak, kami ulangi mungkin untuk mengefisienkan waktu terkait respon dari dinas bisa disampaikan melalui chat atau di luar dari pertemuan ini, karena mengingat waktu yang semakin terulur, Bapak, kami mohon maaf karena kemungkinan jaringan di Kabupaten Tanah Tidung belum bisa normal kembali. Namun jika nanti Bapak bisa bersambung dengan kami lagi, kami persilakan untuk dapat memberikan tanggapan atas paparan PSP yang disampaikan oleh Mbak Kurnia. Mohon maaf, Bapak. Eh, Baik, Mbak. Terputus-putus, bahkan kami terlempar terus ini. Oke, Bapak, ini suara Bapak udah terdengar dengan jelas oleh kami, Pak. Silakan, Pak. Baik, cepat aja menanggapi yang menjadi binaannya di Sekolah Penggerak di SDN Terpadu Bulan 2. Dari data yang disampaikan mengenai perencanaan pembelajaran, perencanaan P5 dan asesmen awal, itu berarti sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun tahun ini hanya untuk kelas 1 dan 4. Dan harapan kami Pak Rahmat Faisal terhadap SDN Terpadu Bulan 2. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Bapak Zulfiansyah. Mungkin Ya. dari Ibu Kurnia, eskalasi oleh dinas tadi bisa menjadi catatan yang akan disampaikan kepada fasilitator-fasilitator, baik itu Pak Bapak fasilitator yang mungkin memegang beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Begitu Mbak Kurnia, apa ada tanggapan balik kepada dinas? Untuk sekarang cukup dulu, Mbak. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Rahmat Faisalnya dan fasilitator lain yang ada di Tanah Tidung. Sekarang udah. Oke, baik. Oke, baik. Dari dinas, apa dapat tanggapan lain? Dari Bapak Zulfiansyah cukup, Pak? Baik, mungkin cukup untuk sesi PSP. Nanti mungkin jika ada tambahan informasi selanjutnya bisa kita sampaikan melalui chat atau di luar dari pertemuan ini. Terima kasih, Bapak, atas tanggapannya. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu yang sudah terlewati dan yang tersedia untuk saat ini, mari kita simak paparan capaian laporan tentang IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Koordinator Inovasi dan Transformasi Pembelajaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Kepada Ibu Aryani Arsad MPD, dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung beserta jajarannya yang hari ini diwakili oleh Pak Zul dan Pak Hadi. Yang terhormat Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dr. Jarwoko MPD. Yang terhormat eh, Pak Kasubag BPMP Provinsi Kalimantan Utara Pak Nurdin. Beliau tidak bisa hadir juga di room ini. Yang terhormat Bapak Ibu tim PMO dari BGP dan BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Dan tak lupa juga untuk fasilitator
PBD yang sudah hadir di sini, Pak Ujang. Ya baik, Bapak Ibu nanti saya akan menyampaikan tentang PMO IKM. Jadi untuk saat ini yang kami laporkan masih sama dengan yang bulan-bulan sebelumnya, walaupun pada saat ini tidak lagi terkait dengan kendala-kendala dalam pendaftaran, karena untuk pendaftaran IKM kemarin sudah ditutup pada 14 April 2023. Jadi yang nanti kami sampaikan hanya terkait jumlah-jumlah sekolah yang sudah mendaftar baik yang pada tahun 2022 maupun tahun 2023 serta pemanfaatan PMM, dan juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Pak Zul, mohon maaf saya izin tidak mengaktifkan video, Pak ya. Saya izin share screen. Ya, baik Bapak Ibu, untuk IKM PMO IKM Kabupaten Tanah Tidung, pertama yang akan saya tampilkan itu tuh tentang data sekolah yang sudah mendaftar IKM untuk tahun 2022 dan 2023. Jadi untuk saat ini sudah 84 sekolah yang terdaftar di implementasi kurikulum Merdeka. Jadi untuk pendaftar baru sendiri untuk tahun 2023 itu ada 41 sekolah, dan yang selebihnya itu sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2022 ditambah dengan 7 sekolah penggerak untuk Kabupaten Tanah Tidung. Jadi kalau berdasarkan jenjangnya itu KB-nya ada 30, kemudian SD juga 30, SMP-nya 10, TK-nya ada 9, TPA-nya ada 3, SKB-nya ada 1. Pak Zul, monitor suara saya jelas, Pak? Pak Zul, izin. Izin, oh ya, baik Pak. Jadi memang mereka hadir itu juga memenuhi persyaratan kami, membawa surat-surat dan sebagainya. Dan di mereka ini juga mengikuti kegiatan daring, pendampingan daring yang disampaikan di tadi yang ya. Jadi kalau yang ini data secara keseluruhan. Jadi untuk Kabupaten Tanah Tidung sendiri ada 87 sekolah. Jadi yang sudah mendaftar itu 84 sekolah, dan yang belum mendaftar IKM itu ada 3. Jadi dari data yang kami peroleh dashboard pusat yang kami buat dalam dashboard BPMP sendiri, yaitu SID Satdik Kaltara, yaitu ada PKBM ini 2 dan kemudian ada KB. Jadi mohon informasinya nanti Pak, apakah memang sekolah PKBM maupun KB ini memang masih aktif atau memang kemarin mengalami kendala dalam pendaftaran IKM. Jadi mudah-mudahan nanti kalau memang ada kendala, kalau memang nanti ada pendaftaran kembali, bisa mereka punya kesempatan untuk mendaftar kembali. Jadi kalau lihat dari presentasi Bapak Ibu, kita lihat rata-rata capaian untuk Tanah Tidung sendiri mencapai 100% hanya untuk KB sendiri, dan PKBM yang tadi di bagian atas ini PKBM Mandiri dan PKBM Anugerah serta KB Tunas Anggrek. Jadi untuk ketahuan Bapak Ibu sendiri, kalau untuk pendaftaran IKM untuk sekolah yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka baik dari 2022 sampai 2023 sampai saat ini Kalimantan Utara mencapai di atas 90%. Jadi disampaikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Dinas Pendidikan yang telah turut
bekerja keras, berpartisipasi sehingga satuan pendidikannya memang betul-betul tertarik untuk mendaftar kurikulum Merdeka. Nah, ini untuk pemanfaatan PMM sendiri, Bapak Ibu. Jadi untuk PMM sendiri untuk Tanah Tidung, kita lihat untuk presentasi jumlah guru dari jumlah guru sebanyak 663, jumlah guru yang sudah login ke PMM ini 446, kemudian yang menonton video itu 375, kemudian yang sudah lulus post-test 330, kemudian yang sudah lulus topik ada 200, dan yang sudah start video itu sebanyak 375, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, data ini belum termasuk sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2023. Jadi ini masih untuk sekolah yang sudah implementasi kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Jadi untuk saat ini Dashboard Pusat juga belum menyediakan data karena SK dari BSKP juga belum keluar untuk sekolah-sekolah yang sudah memang mendaftar implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023. Jadi data yang tersedia yang pemanfaatan PMM ini masih seputar sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka dari tahun 2022 termasuk sekolah penggerak. Jadi untuk PMM sendiri Bapak Ibu, masih ada sekolah-sekolah yang mengalami masalah, misalnya jumlah guru pada PMM itu tidak sesuai dengan jumlah real di sekolah. Jadi untuk itu ini ada di bagian kiri ya, Bapak Ibu bisa lihat pada bagaimana cara mengajukan perubahan data jika terdapat ketidaksesuaian data jumlah guru di dashboard dengan data di lapangan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh sekolah adalah memeriksa data satuan pendidikan pada website Dapodik, yaitu dapo.kemdikbud.go.id. Setelah itu lakukan langkah berikut. Yang pertama, jika data di Dapodik sudah sesuai namun berbeda dengan data di dashboard data IKM, maka dapat menghubungi pusat bantuan, yaitu pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Kedua, jika data di Dapodik tidak sesuai, maka dapat menghubungi tombol pusat bantuan pada website dapo.kemdikbud.go.id. Mungkin sebagai informasi juga, sampai saat ini kami juga sudah menanyakan ke pusat, bisakah nama-nama guru yang memang misalnya belum melakukan login, kemudian menonton video dan seterusnya itu tidak bisakah ada berupa nama langsung guru-gurunya. Jadi sampai saat ini belum ada hal tersebut. Jadi tapi ada beberapa sekolah yang kami tanyakan, mungkin ini juga bisa jadi contoh mungkin untuk Kabupaten Tanah Tidung. Jadi masing-masing sekolah itu melakukan secara mandiri data pemanfaatan PMM. Jadi sekolah itu mendata sendiri dengan melihat akun masing-masing guru tersebut sudah sampai sejauh mana dia pemanfaatan PMM. Misalnya di salah satu sekolah misalnya gurunya 10, jadi mungkin kepala sekolah sebagai kepala pimpinan di situ bisa menunjuk salah satu guru untuk mendata pemanfaatan PMM di sekolah tersebut. Jadi bisa dilihat jumlah guru yang sudah login, dan itu gampang saja bisa langsung masuk ke akun guru tersebut. Mungkin dia sudah ini melalui HP-nya atau lewat laptopnya. Jadi itu lebih gampang lagi supaya mengetahui guru-guru mana saja yang belum menyelesaikan tugas di PMM tersebut. Ini Bapak Ibu 6 dukungan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi untuk IKM sendiri Bapak Ibu ada 6 dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, yaitu pertama PMM. Jadi di mana
PMM itu adalah wadah di mana guru dan kepala satuan pendidikan bisa mempelajari bagaimana memahami kurikulum merdeka dengan cara mengakses pelatihan mandiri, kemudian mengakses dokumen kurikulum merdeka, perangkat ajar, asesmen, serta praktik baik. Kemudian yang kedua itu mengikuti seri webinar. Jadi kita lihat sekarang banyak sekali seri webinar untuk mendukung kurikulum merdeka. Jadi untuk pemahaman terkait kurikulum merdeka, guru dan kepala satuan pendidikan dapat mengikuti seri webinar yang membahas seputar kurikulum merdeka. Kemudian dukungan yang ketiga, Bapak Ibu, strategi komunitas belajar. Jadi kita sudah tahu semua kalau sudah banyak sekolah-sekolah maupun guru-guru kita membentuk komunitas belajar baik secara daring maupun luring. Jadi strategi komunitas belajar itu merupakan strategi yang memberdayakan dan menguatkan ekosistem guru. Jadi pada komunitas belajar, guru dapat saling belajar, mengkonfirmasi pemahaman dan diskusi dari bahan PMM, webinar, atau panduan serta berbagi praktik baik. Dukungan yang keempat, Bapak Ibu, jadi dukungan keempat yaitu mengundang narasumber untuk berbagi praktik baik ke komunitas belajar maupun ke satuan pendidikan. Jadi narasumber tersebut bisa diperoleh inspirasi tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka, guru, kepala sekolah, satuan pendidikan atau penggerak komunitas untuk menjadi narasumber. Jadi kita lihat untuk kabupaten kota sendiri sudah banyak ada guru penggerak maupun duta teknologi. Bapak Ibu itu mungkin bisa menjadi salah satu sumber untuk berbagi praktik baik maupun dari sekolah-sekolah untuk sekolah penggerak sendiri. Jadi itu sebagai sekolah-sekolah yang butuh informasi, dia bisa tahu dari sumber-sumber narasumber yang untuk berbagi praktik baik tersebut. Dan itu bisa dilakukan bukan hanya per sekolah, tapi dalam komunitas belajar. Selanjutnya untuk dukungan kelima ada layanan bantuan helpdesk. Jadi pemerintah juga menyediakan pusat layanan bantuan. Jadi di sini guru atau kepala satuan pendidikan dapat akses untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan cepat jika kendala atau hal yang tidak ditemukan solusinya dalam panduan PMM, komunitas belajar atau VIQ yang tersedia. Kemudian bagi yang keenam sendiri ada namanya itu mitra pembangunan. Jadi kita tahu kalau untuk di Kalimantan Utara sendiri itu ada mitra pembangunan, ada Inovasi dan Tanoto. Jadi bagi wilayah atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan mitra pembangunan, guru dan kepala satuan pendidikan dapat menjadi mitra pembangunan sebagai fasilitator belajar yang dapat membantu dalam menerapkan kurikulum merdeka. Ya, ini Bapak Ibu mungkin maaf saya punya laptop juga ada sedikit masalah. Jadi untuk pusat layanan informasi sendiri, pusat bantuan sendiri untuk kementerian sendiri ada namanya helpdesk. Jadi helpdesk itu ada untuk IKM, PBD serta PSP. Jadi dapat Bapak Ibu satuan pendidikan dapat menghubungi ke nomor tersebut yaitu 0812 8143 5091. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi lewat WA dan di situ akan langsung ditangani oleh tim helpdesk IKM. Tapi untuk BPMP sendiri kami punya klinik kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memang merasa belum mau menghubungi pusat bantuan dari kementerian, Bapak Ibu bisa lewat klinik kurikulum merdeka yaitu di nomor 085 172 134 343 atau bisa mengisi link pada klinik SID klinik kurikulum merdeka. Jadi permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan terkait dengan penerapan kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung di nomor ini. Nah, ini terkait dengan program-program pemerintah pusat, Bapak Ibu, dalam hal ini Kementerian Pendidikan,
ada surat yang dikirimkan yaitu tentang potret cerita kurikulum merdeka dalam rangka festival kurikulum merdeka. Jadi di sini baik satuan pendidikan maupun eh, untuk peserta yang lain ada dalam surat ini bisa berpartisipasi aktif dalam mengirimkan potret cerita kurikulum merdeka dalam rangka festival kurikulum merdeka. Jadi untuk lini masa sendiri ada juga dalam surat yang sudah kami kirimkan, yaitu tentang informasi pelaksanaan kegiatan ini dan sampai batas akhir pengumpulan potret ini. Jadi sampai ke puncak Festival Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan pada 22 Juni 2023. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung untuk menginformasikan hal ini ke satuan-satuan pendidikan. Mungkin ada yang mau berpartisipasi untuk mengikuti ini. Jadi untuk Tanah Tidung sendiri saya rasa banyak satuan-satuan pendidikan maupun guru-guru kita yang aktif yang bisa bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Maaf, saya punya laptop yang mulai error Bapak Ibu. Jadi yang terakhir ini tentang panduan. Jadi di sini di kebijakan dan panduan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu di Dinas Pendidikan bisa menginformasikan ke satuan-satuan pendidikan tentang kebijakan dan panduan tentang kurikulum merdeka dapat diakses di kurikulum.kemdikbud.go.id. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait implementasi kurikulum merdeka. Lebih dan kurangnya saya mohon masukannya. Baik Mbak Tira, mungkin itu dari saya Mbak Tira. Terima kasih Ibu Ari. Kepada Dinas, mungkin ada tanggapan dari paparan Ibu Ari dari cara perbuatan data jika terdapat ketidaksesuaian data, jumlah guru dashboard dan data di lapangan, sampai dengan helpdesk, terdapat linknya yang terintegrasi langsung kepada Kemendikbud dan ada juga klinik IKM yang terintegrasi dengan BPMP, serta juga sampai pemberitahuan Festival Kurikulum Merdeka, potret cerita Kurikulum Merdeka yang mungkin dari Bapak Ibu Dinas mau memberikan tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Ari. Kami persilakan kepada Dinas, Bapak Ibu dari Dinas, persilakan. Baik, Ibu. Izin, apakah suara saya terdengar, Bu? Silakan Pak, terdengar walaupun agak kecil. Nanti kita coba dengar baik-baik. Silakan Pak Hedi. Oke, Bu. Jadi tadi dipaparkan bahwa dari satuan pendidikan, 81 satuan pendidikan, ada 3 satuan pendidikan yang belum mendaftar di IKM. Iya betul, ada 2 PKBM sama 1 KB ya kalau tidak salah. Ya, 2 PKBM dan 1 KB. Jadi Ibu, apa yang nanti sekiranya apakah ada peluang untuk 3 sekolah ini untuk mendaftar di tahun berikutnya atau di tahun ini, dan bentuk pendampingan kami di Dinas Pendidikan untuk 3 sekolah ini seperti apa? Jadi nanti bisa kita sampaikan ke bidang PAUD yang menangani langsung 3 sekolah ini, Bu. Demikian, Bu. Iya. Mohon dijelaskan, Ibu. Oh iya, saya langsung aja Mbak Tira ya. Oke baik Pak ya. Jadi memang penutupan untuk pendaftaran IKM sendiri sudah berakhir kemarin pada 14 April 2023. Itu juga sudah perpanjangan karena masih banyak sekolah-sekolah yang bermasalah. Mereka sebenarnya mau mendaftar tapi terkendala misalnya dengan akun Belajar ID. Jadi untuk KTT sendiri, jadi memang luar biasa sekali KTT ini. Untuk jenjang yang lain sudah 100%, hanya PKBM dan PAUD dan KB ini. Jadi kami juga belum memperoleh informasi seperti apa, apakah masih untuk tahun ini masih ada apa
tambahan untuk pendaftaran bagi sekolah-sekolah yang belum terdaftar atau seperti apa, Pak? Jadi kami juga sering menanyakan informasi tersebut karena masih ada sekolah-sekolah yang memang misalnya di daerah blank spot, jadi mereka memang mau mendaftar tapi terkendala jaringan, jadi memang tidak bisa. Jadi mereka juga ada yang terlambat mendapatkan informasi ataupun permasalahan yang mereka dapatkan misalnya ada pergantian-pergantian kepala sekolah sehingga dalam pendaftarannya itu mengalami kendala sampai penutupan. Jadi nanti kami akan menginformasikan lagi apabila memang ada pembukaan pendaftaran lagi untuk sekolah pelaksana IKM, Pak. Jadi sampai saat ini memang belum ada kelanjutannya seperti apa karena SK untuk sekolah yang mendaftar di tahun 2023 juga dari BSKP juga belum belum ada. Jadi kami menunggu saja informasi. Nanti akan kami informasikan kembali. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Pak, mungkin saya tanya informasi ketiga sekolah tersebut aktif ya PKBM-nya sama PAUD KB-nya itu. Yang PKBM ini, Bu, yang di Iya. Betayo ini masih sampai sekarang masih aktif. Iya. Kemudian KB Tunas Anggrek di Betayo juga ini masih Iya. aktif juga. Oh, iya. Dan yang PKB Anugerah Society ini masih abu-abu, Bu, karena belum kami dengar. Oh, begitu. Iya. Iya, karena kami takutkan juga memang ada beberapa sekolah yang tidak mendaftar setelah kami informasikan ternyata sekolah tersebut misalnya sudah tidak ada siswa. Akhirnya kami memperoleh informasi kalau tahun depan sekolah tersebut akan ditutup. Jadi karena kami tahu kalau KTT itu sangat dari dinasnya proaktif sekali dalam mensosialisasikan kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai sekolah tersebut ternyata belum aktif, tapi dia masih dalam daftar sekolah yang tidak terdaftar. Ya, jadi kalau memang masih aktif, nanti kami akan informasikan kalau ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Ya, siap, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Silakan Mbak Tira. Oke, baik Ibu. Mungkin sekedar penguatan ya Ibu. Tadi beberapa ada yang saya tangkap terkait paparan yang disampaikan oleh Ibu, bahwa helpdesk atau pusat bantuan yang terintegrasi dengan Kemendikbud dan juga klinik IKM yang dibuka oleh BPMP itu apakah dibuka atau maksudnya jam operasionalnya itu pada hari kerja saja atau weekend juga terbuka dan siap menerima pengaduan atau juga penerimaan informasi yang ingin diberikan kepada satuan-satuan pendidikan yang menghubungi helpdesk tersebut. Bagaimana Ibu? Oh ya, baik ya. Jadi untuk helpdesk IKM sendiri oleh yang dilaksanakan oleh pemerintah dari kementerian maupun klinik kurikulum merdeka yang terhubung dengan BPMP dengan ULT BPMP. Jadi itu layanannya sesuai dengan jam kerja. Jadi karena kita UPT pusat maupun kementerian selama 5 hari dari Senin sampai Jumat, kemudian layanan jam kerjanya itu dari pukul 8 sampai pukul 15 batasnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengajukan permasalahan, misalnya sudah pukul misalnya 15, kan sudah tutup itu dia akan masuk, tapi kami tidak bisa langsung menjawabnya. Nanti jam kerja berikutnya baru kami bisa menginformasikan atau menanggapi yang disampaikan seperti itu. Baik, Ibu, itu alternatif yang sangat baik ya, Bu, dari BPMP dan juga Kemendikbud. Mungkin nanti untuk nomor handphone atau nomor WhatsApp yang terhubung langsung dengan BPMP atau klinik IKM itu bisa kita bagikan kepada masing-masing dinas dan juga satuan-satuan pendidikan melalui forum chat ini. Nanti mungkin dari Bapak Ibu dinas yang hadir pada breakout room ini dapat menyebarluaskan. Begitu, Ibu. Iya, betul sekali Mbak Tira. Jadi eh, untuk helpdesk ini memang didukung oleh tim sumber informasi yang nanti akan menjawabnya yang memang kompeten di bidangnya. Jadi misalnya kalau untuk helpdesk pemerintah pusat itu ada level 1, level 2, jadi nanti langsung dijawab oleh narasumber-narasumber yang memang mengetahui tentang IKM. Sedangkan kalau helpdesk untuk klinik
kurikulum Merdeka yang dibuka oleh BPMP itu kami bekerja sama dengan praktisi penggerak komunitas belajar, kemudian ada duta teknologi serta guru penggerak. Jadi itu juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan karena kita tahu masih sampai sekarang itu satuan-satuan pendidikan maupun guru-guru kita ini masih masih bukan ya masih agak-agak agak belum belum paham betul walaupun mereka tahu tapi mereka kadang masih ragu-ragu apa yang mereka laksanakan ini sesuai dengan yang eh, apa juknis sesuai dengan juknis kurikulum Merdeka. Seperti itu Mbak Tira. Oke, baik Ibu. Nanti mungkin teman-teman dari panitia yang masuk dalam record room ini bisa bantu membagikan helpdesk itu atau pusat bantuan klinik Iya. BPMP di room chat biar nanti partisipan dari dinas dapat menyimpan dan juga menyebarluaskan kepada satuan pendidikan agar dapat menuntun pergerakan yang progresif terkait IKM. Mbak Tira, Oke, baik. mungkin nanti Iya, saya Ibu. share surat yang potret cerita tentang IKM juga. Mungkin kita Oke, sudah Ibu. pernah share ke dinas juga, tapi mungkin share kembali supaya dilihat kembali dan mohon bantuannya Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung untuk menyebarluaskan informasi ini ke satuan-satuan pendidikan di Kabupaten Tanah Tidung. Itu ya. Izin Pak Hedi dan Pak Baik, Bu, siap-siap. Zul, iya, iya, mohon bantuannya. Oke, baik Ibu. Nanti mungkin bisa dibantu oleh teman-teman panitia lainnya yang dalam breakout room ini, ya Ibu ya. Kira. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas eksplanasi yang sudah disampaikan terkait IKM dan juga diskusi yang sudah uh, secara terbuka dibuka oleh Ibu dan juga diberikan feedback oleh dinas. Mungkin dari Bapak Ibu dinas, apa ada tanggapan lain terkait IKM ini? Kami persilakan. Baik, namun jika tidak ada, kami lanjutkan ke paparan selanjutnya. Yang terakhir, mari kita simak paparan perencanaan berbasis data yang disampaikan oleh fasilitator BPMP. Beliau adalah tim Pokja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu. Kepada Bapak Ujang Gurcita SE, kami persilakan. Monitor Bapak Ujang. Monitor Mbak. Cek suara terdengar Mbak Tira, suara saya bisa terdengar. Suara Bapak sudah terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Kalau tidak salah ada Pak Zulfiansa sama Pak Hedi. Mungkin ini akunnya satu Pak Hedi aja, tapi Pak Zul ikut karena tadi Pak Zul susah ya sinyalnya ya. Yang saya hormati Bu Aryani, Mbak Tira, selaku moderator dan semua teman-teman serta kegiatan PMO pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa kita tampilkan kalau untuk PBD karena raport mutunya juga baru launching, belum ada yang bisa kita inikan. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan berdasarkan dari data hasil dari raport pendidikan. Jadi, baik Mas Rahmat, lanjut Mas Rahmat, selamat slide-nya Mas ABD. Cek Mas ABD. Oke. Jadi seperti tadi yang sudah diinformasikan juga dari PMO kabupaten kota yang lainnya bahwa rapor pendidikan tahun 2023 sudah dirilis. Nah, di sini ada perbedaan tanggal rilisnya untuk sekolah penggerak itu lebih duluan ya, tanggal 3 Mei untuk sekolah penggerak dan untuk non sekolah penggeraknya tanggal 10 Mei. Walau kenapa bisa dibedakan tanggal rilisnya, kita juga kurang paham ya. Mungkin memang ini sekolah penggerak agak lebih diprioritaskan. Baik, untuk hal seperti ini mungkin kami hanya mengingatkan saja lagi, artinya tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya kami sampaikan terus ke Dinas Pendidikan terkait tindak lanjut daripada hal surat edaran dari Menteri ya, kalau salah. Artinya tugas dari
satuan pendidikan apa saja yang harus dilakukan. Saya kira ini sudah berkali-kali nih dari bulan lalu sudah disampaikan ke dinas. Jadi kami hanya mengingatkan lagi, nanti dari pihak dinas dapat memberikan feedback atau tanggapan sudah sejauh mana progres daripada hal tersebut, gitu, artinya ditindaklanjutinya. Baik, lanjut Mas Bede, lanjut ke ini aja, slide langsung kabupaten kota untuk hasil itunya. Terus ini untuk provinsi yang kabupaten kota. Terus. Nah, di sini kita bisa lihat untuk data-data yang bisa kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Tanah Tidung bisa dibesarkan Mas BD, itunya saya sendiri tidak terbaca nih. Artinya mungkin bisa jadi tidak terlihat juga untuk teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Mas BD. Nah, ini untuk APS, angka partisipasi sekolah, bisa kita lihat. Untuk Kabupaten Tanah Tidung baru 74 target dari target 100, jadi di sini belum sesuai, tidak sesuai. Terus kalau kita lihat di yang usia 7-15, tadi itu usia 5-6 tahun ya, 74 nilainya dari target 100, dan untuk yang usia 7-15 tahun dari target 100, 96,5 masih belum sesuai juga, masih tidak sesuai juga. Sementara untuk usia 7-18 tahun ini target di Rakorteknya untuk tahun 2020 masih 0 ya. Sini yang 100 kalau kita lihat baru Kabupaten Nunukan, Malinau, Tarakan dan Tanah Tidung masih 0. Ini bisa jadi bahan perhatian dari Dinas Pendidikan. Mungkin nanti bagaimana tanggapannya. Lanjut Mas Bede, bawahnya slide berikutnya ya. Untuk literasi dan numerasi SD ini hasil dari asesmen untuk Kabupaten Tanah Tidung itu ini masih kosong ya. Artinya tidak tahu kenapa ini masih literasinya masih kosong, tidak terisi. Mungkin nanti bisa dari dinas memberikan ini. Numerasinya juga, kalau numerasinya 0 di sini tidak ada. Kalau yang literasinya bahkan tidak ada angka walaupun 0 gitu, kosong. Ya, ini sudah informasi ke dinas, mau nanti dari pihak dinas pendidikan menanggapinya. Adapun nanti mungkin beberapa hal yang mungkin dinas pertanyakan untuk kurang pahami bisa ditanyakan kepada teman-teman di BPMP yang lebih menguasai atau lebih paham benar tentang hal ini, terutama kepada mungkin koordinator Pokja datanya, yaitu kepada Pak Edi Supriyadi. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas Bede, masih ada slide-nya. Oh, ini ya. Jadi Kabupaten Tanah Tidung kebanyakan masih kosong ya. Terus sekalian mungkin nanti ini kan bisa data-data ini juga bisa kita kirimkan ke dinas. Lanjut Mas Bede ke halaman terakhirnya. Langsung ke halaman terakhirnya. Nah, kalau kita lihat di sini, target dan capaian harus mengikuti surat dari Mendikbudristek, harus disesuaikan dan dikawal. Artinya harapan kami kepada Dinas Pendidikan atau penanggung jawab dari Rakortek Rembang, masing-masing di Dinas Pendidikan secara berkoordinasi terkait tersebut, agar capaian target sesuai dengan surat Mendikbud itu masuk di dalam RKPD. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih banyak mungkin ini tanggapan dari Dinas Pendidikannya. Demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala
Kekurangannya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas eksplanasi yang sudah disampaikan terkait perencanaan berbasis data. Yang tadi saya tangkap mungkin ada beberapa target dan capaian dari Kabupaten Tanah Tidung yang belum sesuai ya Bapak ya dengan era Kortek dan juga surat Mendikbudristek. Mungkin nanti ada tanggapan langsung dari Dinas Bapak Zulfiansa dan juga Bapak Hedi terkait hal ini. Kepada Dinas, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atas hal ini. Ya, baik. Baik, Bu. Izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemaparan yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang, terkait rendahnya tingkat APS sekolah yang dari usia 5 sampai 6 itu bagaimana untuk meningkatkan APS dari usia dari 5 6 dan seterusnya itu Pak. Bentuk pendampingannya kita seperti apa? Nanti mohon Pak ya, dijelaskan. Dan begitu pun pula dengan tingkat literasinya, target kita yang tadi disampaikan sesuai dengan slide itu 54 sekian. Sementara statusnya belum ada. Nah, itu bagaimana Pak bentuk kita untuk cara meningkatkan target yang sesuai dengan Kemendikbudristek. Terima kasih Pak. Ini mungkin Mbak Tira, kalau Mbak Tira agak sedikit nggak atau paham, bisa Mbak Tira yang jawab. Kan ini bagaimana cara mencapai targetnya kan? Dia bertanya dari dinas itu gimana bisa supaya 100 targetnya kan? Gitu kan? Dari data ini. Artinya padahal ini mungkin kan data dari aplikasi Rakortek itu ya, mungkin ya artinya ada data apa, tapi gimana sih supaya upaya apa yang mereka bisa lakukan dari dinas supaya target itu bisa dicapai. Mungkin kalau saya tangkap itu pertanyaan dari Pak Edi, tapi saya kalau untuk jawab itu saya belum punya kapasitas ya. Mungkin Mbak Tira mungkin bisa, kita kan sama-sama di Pokja Data. Mbak Tira mungkin bisa bantu jelas. Oke, baik Bapak. Mungkin saya sedikit bisa memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Hedi. Jadi untuk pencapaian 100% itu tidak Pak. Jadi untuk target kita itu adalah One Compass dari surat Mendikbud. Di sini kan kita sudah tertera untuk Kabupaten Bulungan targetnya dengan capaian berapa. Di sini kita bisa lihat 54,88. Dan kemudian di kolom berikutnya ada target 2024 di era Kortek. Ini kita dapatkan angkanya adalah dari masing-masing dinas dan juga Deks wilayah, Deks urusan mengisi era Korteknya dengan menyesuaikan dengan surat Mendikbud melalui era Kortek atau Rakortek Renbang Kabupaten Kota masing-masing. Nah, jadi ketika target 2024 di era Kortek sudah sesuai dengan target 2024 di surat MM dengan kabupaten yang sudah disesuaikan tergantung dengan wilayah kewenangan masing-masing, nanti status kesesuaian target 2024-nya juga akan berubah apakah sesuai atau tidak sesuai. Seperti itu, Pak. Untuk informasi tambahannya nanti bisa kita diskusikan kembali, Pak, jika memang mungkin penyampaian kami masih bias maknanya. Mungkin seperti itu, Pak Ujang. Tambahan dari saya, Pak. Mbak, kalau itu kan minta tanggapannya dari Pak Edi ya. Artinya kan itu kita menjawab coba pertanyaannya dia kan. Iya, baik Pak. Jadi terkait itu Pak, itu kan target-target di 2024 kan ada angkanya. Kemudian di status kesesuaiannya itu belum sesuai atau tidak sesuai. Nah, mungkin ada langkah-langkah khusus bagaimana
mempercepat kesesuaian itu melalui rakortek itu, Pak. Jadi gini mungkin Pak Hedi ya. Saya kurang tahu apakah Pak Hedi ini ikut ini di tentang raportek atau apa, kan itu biasanya ada operatornya ya di dinas ya yang ngurusin. Pak Ujang, saya udah bilang Pak Ya, Edi coba gabung ke KTT. boleh. Artinya kalau ini Pak terkait lagi, artinya yang bisa saya bantu jelaskan terkait dengan hal-hal di atas tadi Pak. Dari surat MM itu kan ada surat apa tugas satuan pendidikan, tugas pemerintah daerah. Nah mungkin hal-hal tersebut itu kan terinput atau terekam dalam aplikasi Era Kortek Pak. Nah berarti ketika dia masih kosong atau apa, berarti memang belum diinput atau belum di ini di dalam aplikasi Era Kortek tersebut. Seperti itu mungkin Pak. Jadi ya untuk mencapai itu mungkin harus dipenuhi semua tadi itu apa-apa saja dalam Kortek. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin ya, kalau ada Pak Edi bisa bergabung, Pak Edi bisa menjelaskan lebih detail lagi dan lebih jelas. Gimana Pak Ujang? Jadi ada pertanyaan Pak dari Pak Hedi ini terkait data-data Kabupaten Tanah Tidung. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya bisa sesuai gitu dengan surat MM. Ya, kita sudah melewati satu tahap yang namanya Rakortek Renbang ya Pak ya. Itu teknokratik ya. Jadi kita tidak melalui musrenbang, tidak melalui jalur lain, tapi kita pakai jalur teknokratik namanya Rakortek Renbang, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan tahun 2023 untuk perencanaan tahun 2024. Jadi yang kita bicarakan ini sebenarnya perencanaan dan penganggaran tahun 2024. Nah, hasil review dari Hotel Diamond Tarakan tanggal 13 sampai 15 April, 1 bulan lalu, itu ternyata Tanah Tidung, waktu di Diamond kami sudah cross check terkait dengan keterisian sub kegiatan, itu sudah kami sampaikan reviewnya, dan tahap berikutnya adalah kami menyampaikan review terkait capaian dan target. Nah ini yang seperti di layar ini contohnya kita berbicara APS. APS ini angka partisipasi sekolah. Nah di surat MM Tanah Tidung yang nomor 4 ya, itu targetnya 100 untuk APS PAUD. APS jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Itu APS usia 5-6 tahun, targetnya 100. Tapi di aplikasi Rakortek, itu KTT, itu inputannya tidak 100 tapi 74, makanya tidak sesuai. Nah pertanyaannya adalah bagaimana menyesuaikan yang tidak sesuai tadi ya Pak Ujang ya. Nah kita sudah tidak bisa lagi utak-atik Rakorteknya, tetapi kita utak-atiknya di RKPD. Makanya di catatannya Pak Ujang di slide terakhir Pak, mohon izin Pak Ujang. Slide terakhir tadi ya. Di slide 26 kalau saya tidak keliru Pak, atau 25. Iya, ini ABD yang ini di satu kali lagi. Ya, jadi harus mengikuti target dan capaian yang tertera di surat Mendikbudristek. Surat ini sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu ke Dinas Pendidikan, mulai Pak Kabid ya, Pak Juwansa dan Pak Zul. Bahkan kami sampaikan kembali di Hotel Diamond melalui Pak Mitra ya. Dan siapa saya lupa. Pak Nanang atau siapa ya? Pak Nanang mungkin ya. Nah, kemudian target dan capaiannya harus disesuaikan dan dikawal di dalam RKPD, Pak. Jadi pertanyaannya tadi jawabannya adalah mohon izin dari Dinas Pendidikan dan Bapeda ini koordinasi di RKPD-nya target dan capaiannya sudah sesuai nggak dengan yang ingin dibetulkan tadi gitu. Jadi membetulkannya adalah di RKPD, Pak. Jadi mohon dengan hormat kepada Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat penanggung jawab Era Kortek Renbang di Dinas Pendidikan untuk segera nih berkoordinasi dengan Bapedanya ya, supaya nanti target capaiannya sesuai surat Mendikbudristek itu masuk di dalam RKPD. Ini harus segera Pak, karena kami hanya tahu jadwal tentatif kapan RKPD ini berakhir ya. Ranwalnya sudah masuk, tapi sedang pembahasan. Beberapa kabupaten kota kami koordinasikan itu sudah melakukan pembahasan terkait dengan ranwal, dan ranwalnya ini nanti menjadi RKPD itu Pak. Takutnya nanti kalau tidak dikawal di RKPD ini bablas, tidak bisa. Ini lewat semua Pak. Jadi dari Rakorteknya lepas, RKPD-nya lepas. Kalau di RKPD-nya lepas, udah APBD-nya pasti lepas juga Pak. Seperti itu. Nah,
Ini yang perlu disiasati adalah segera mungkin untuk koordinasi dengan Bapeda. Kemarin dari Bapeda itu yang hadir Pak Eko. Eko siapa ya namanya? Saya lupa. Eko Mauldan ya namanya. Kalau saya tidak keliru Eko Mauldan. Dengan Pak ya Eko Rizky Mauldan ya dengan Pak Erwin ya. Eko Rizky Mauldan dengan Pak Erwin yang hadir di ada di surat itu Pak ya. Nah, ini di surat komitmen di Tanah Tidong ya, yang hadir di Bapedanya adalah Pak Doni, sorry, bukan Pak Erwin, Pak Doni. Pak Doni Alfian dan Pak Eko Mauldan, itu yang hadir. Kemudian dari Tanah Tidung, itu yang hadir Pak Kepala Dinas, Pak Erdiansa, Pak Johansa, Pak Kabit, Pak Mitra, dan Nanang Anggoro. Nah ini Pak, ini pelakunya ini yang melakukan inputan di aplikasi Rakortek SIPD. Karena Rakorteknya udah nggak bisa diutak-atik karena udah pembahasan, makanya harus dibetulkan di RKPD-nya, Pak. Bapeda, Demikian, Pak Edi. Bapeda, Pak ya. Ya. Oke, siap, Pak Edi. Nah. Demikian, Pak Ujang. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas bantuan penjelasannya. Semoga bisa lebih jelas untuk Bapak-Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, Pak, terutama Pak Hedi dan Pak Zul mungkin. Mungkin itu saja dulu dari kami. Silakan Mbak Tira foto ini. Baik, Pak. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Pak Ujang, saya harus kembali ke Bulungan. Nanti kalau ada diskusi lagi, nanti mungkin kita bisa lakukan di luar. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Teddy. Baik, terima kasih Bapak Ujang atas eksplanasi yang sudah disampaikan. Mungkin dari partisipan dari dinas sudah terpuaskan atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ujang sebelumnya. Mungkin sejalan dan sama halnya dan sama maknanya dengan yang disampaikan oleh Bapak Edi. Namun Bapak Edi di sini sifatnya menguatkan dan memberikan penjelasan secara detail. Terima kasih Bapak Ujang atas eksplanasinya dan juga tanggapan atas pertanyaan dari Bapak Hedi. Dari partisipan dinas, apakah masih ada tanggapan atau respon yang ingin diberikan atas paparan yang disampaikan Pak Ujang? Kami persilakan. Barangkali cukup itu dulu, Mbak. Karena ada, Mas. Beliau Pak Zul sedang ada kegiatan lain. Suaranya kecil sekali, Pak Hedi. Ya, itulah Bu. Dari tadi sudah kita polkan ini problemnya nih Bu. Ternyata memang masih kecil ya, masih ya, terlalu kecil suaranya. Ya, jadi nggak ada tanggapan lagi Pak Hedi yang mau ditanyakan? Kemudian yang kedua yang menarik adalah ada informasi data. Sudah tidak ada tanggapan ya dari dinas ya. Mohon maaf ini karena penangkapan suara di device saya kurang jelas. Baik, jika sudah tidak ada tanggapan atas beberapa ihwal yang sudah tersampaikan sebelumnya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Hedi atas tanggapannya. Baik, untuk itu kami mohon kepada Ibu Aryani dapat memberikan closing statement sekaligus menutup breakout room wilayah Tanah Tidung siang ini. Kami persilakan kembali kepada Ibu Aryani Arsat MPD untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih Mbak Tira. Baik Bapak Ibu, untuk PMO periode bulan Mei yang tadi kita sama-sama sudah sampaikan dan dengarkan, baik dari PSP yang sudah disampaikan dari Mbak Kurnia karena Pak Rahmat Faisal sendiri berhalangan hadir selaku fasilitator sekolah penggerak. Kemudian tadi KM juga dari saya sudah saya sampaikan. Kemudian tadi untuk PBD sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Ujang. Jadi mohon maaf sekali lagi Pak Edi, hari ini kita agak banyak gangguan.
Jadi baik dari ketidakhadiran fasilitator PSP maupun hal-hal teknis lainnya. Jadi untuk itu pertemuan PMO kali ini untuk bulan Mei cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari Pak Kasubag juga menyampaikan mohon maaf karena setelah ini kita langsung live tidak gabung lagi ke forum utama ya Mbak Tira ya. Ya, jadi terima kasih Pak Hedi. Sampaikan salam buat Pak Zul juga tadi mungkin karena beliau juga mengalami kendala sehingga tidak bisa bergabung secara maksimal di kegiatan PMO kali ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah kegiatan PMO bulan Mei 2023 pada hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu. Closing statement ini telah menjadi akhir dari pertemuan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu partisipan atas kontribusi dan juga atensi telah mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kami sebagai penyelenggara, baik dalam susunan kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau makna yang bias, serta kendala-kendala yang tidak bisa kami kondisikan karena di luar kapabilitas kami. Sampai jumpa di pertemuan PMO periode bulan Juni. Tanggal pelaksanaan akan kami informasikan. Mohon izin saya Tirani sebagai moderator menutup breakout room ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Sampai makasih jumpa. Pak Hedi sudah bergabung sampai sore ini.